Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya yang masih daring di rumah? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Mubasyaratan. Ini adalah pertemuan yang ketiga yang insyaallah terakhir sebelum PTS. Insyaallah PTS akan dilaksanakan pada tanggal 27 September, tepatnya hari Senin besok. Oke ya, silakan dipelajari untuk pelajaran fikih, materi untuk PTS mulai dari halaman 9 atau dari yang pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Langsung saja pertemuan yang ketiga untuk melanjutkan dari yang pertemuan kedua. Insyaallah tinggal sedikit lagi. Langsung pertemuan yang ketiga ini membahas tentang apa? Di sini ada istihbabu zikrul maut. Apa itu? Disunahkan mengingat mati. Apa itu? Raghiba syari, bahwasanya Nabi Muhammad ini menganjurkan apa? Fi tazakuril maut, mengingat mati. Wal isti'dadu lahu bil amal sholih. Jadi apa? Untuk mempersiapkan dengan amal soleh menjelang kematian. Dalilnya mana terkait hal ini kalau mengingat mati itu disunahkan? Yang ini, aksiru min zikri hadimil lazati. Perbanyaklah mengingat pemutusan nikmat. Jadi manusia semakin lama kemudian semakin berumur, maka kenikmatannya semakin diputus. Misalkan tadinya bisa berolahraga 2 jam, kemudian nanti sudah semakin tua akan misalkan hanya mampu untuk berolahraga 1 jam saja atau mungkin kurang. Dan kenikmatan-kenikmatan lainnya mulai diputus sehingga apa? Di situ mulailah untuk banyak mengingat mati sebagai persiapan untuk bekal nanti. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yaitu karohah. Apa itu? Makruh, tamani, mengharapkan mati. Makruh mengharapkan mati. Oke ya. Mana dalil terkait ini? Jadi jangan untuk mengharapkan mati. La yatamannina ahadukum. Janganlah mengharap di antara kalian al-maut, untuk mati. Lidurrin, karena musibah, nazala bihi, yang menimpanya. Jadi apapun musibah yang menimpa seseorang, jangan dia itu sampai pesimis sehingga mengharapkan mati. Tidak dibenarkan. Fa'in kana labudda, jika memang mengharuskan, mutamanniyan lil maut, mengharapkan mati, maksudnya kalau memang manusia itu bersikeras untuk mengharapkan mati, kata Nabi, falyakul, maka katakanlah, Allahumma ya Allah ahyini, hidupkanlah aku. Maka natil hayat, jika kehidupan itu khairon li, lebih baik untukku. Watawafani, dan matikanlah aku, maka natil wafat, jika kematian itu lebih baik bagiku. Jadi kalau memang seseorang itu masih tetap bersikeras untuk mengharapkan mati, maka katakanlah yang tadi menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Memasrahkan hidup dan matinya itu yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, langsung saja yang berikutnya ke fadlu tulil umri, keutamaan panjang umur bersama husnil amal, amal yang baik. Dalilnya mana? Ada seorang anna rajulan qala, seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah ayyin nas khairun. Wahai Rasulullah, orang seperti apa atau manusia seperti apa yang baik? Qala, beliau menjawab, man tola umruhu
yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan amalnya baik. Panjang umur, amalnya baik. Lalu masih berkata rojulan yang tadi, qala ayinas syarrun, manusia yang mana yang paling buruk? Dikatakan juga dijawab oleh Nabi, mantola umruhu, panjang umurnya, wasa'a amaluhu, dan buruk amalnya. Panjang umur, tapi dia buruk amalnya. Maka orang itu adalah seburuk-buruknya manusia. Dilanjutkan. Al-amal solih, amal solih sebelum meninggal. Tanda maaf, tanda dalilun ala husnil khitam. Tanda akhir yang baik ya. Tanda akhir yang baik. Dalil terkait hal ini bahwasanya sebelum meninggal itu amal soleh adalah tanda akhir yang baik. Idza aradallahu bi'abdi khairan, jika Allah berkehendak kepada seorang hamba kebaikan, ista'malahu, menggunakannya. Nah, ini masih apa itu menggunakan? Qila, maka masih ditanyakan oleh sahabat, kaifa yasta'miluhu? Baik, bagaimana menggunakannya wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, yuwafiquhu, diberi taufik. Caranya tadi digunakan itu diberi taufik li amali soleh, untuk amal solehnya, qoblal maut, sebelum meninggal atau mati, summa yukbiduhu alaih, kemudian dicabut nyawanya. Jadi yuwafik dulu, kemudian yukbid, dikasih taufik. Maksudnya apa dikasih taufik? Begini gambarannya, simpelnya. Manusia itu beramal soleh baik, apa itu seperti membuat proposal, oke ya, di lembaran awal. Proposal ini kemudian terisi dengan apa namanya, kata-kata yang baik. Ibarat kata-kata itu adalah amal soleh. Amal solehnya dicatat, dibuat banyak. Kemudian apa? Yang namanya proposal nanti di akhirnya itu apa? Akan ada tanda tangan dan membutuhkan cap. Untuk apa? Untuk menunjukkan kalau proposal itu sah. Sehingga apa? Kalau proposal tidak ada capnya itu tidak sah. Nah, ibaratnya apa? Cap tersebut adalah yuwafiquhu. Jadi apa? Amal soleh seseorang itu sebelum meninggal itu apa? Dicap dulu oleh Allah atau dijadikan makbul, diterima. Amal solehnya diterima oleh Allah sehingga apa? Dia nanti ketika meninggal membawa amal soleh yang banyak yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nanti di hari pertimbangan. Nah, paham ya? Jadi apa? Menunjukkan dia membawa amal soleh yang banyak, maka menunjukkan hal itu apa? Dia mendapatkan kematian yang baik. Husnul khotimah. Berikutnya apa? Istihbab husnizon billah. Disunahkan berhusnuzon kepada Allah. Dalilnya mana? Langsung, la yamutunna. Janganlah meninggal di antara kalian kecuali wahuwa bihusnizon billah, kecuali dalam keadaan husnuzon kepada Allah. Langsung berikutnya, istihbabu doa wa zikru liman hadoro indal maut. Disunahkan doa dan juga membaca zikir ketika ada yang meninggal. Mana dalilnya? Iza hadortum, jika kalian hadir, ada atau berada, al-marid, di tempat orang yang sakit, awil mayit, atau orang yang meninggal, fakulu khairon, maka katakanlah yang baik. Nah, fakulu khairon di sini katakanlah yang baik itu adalah doa dan zikir. Boleh baca Quran? Boleh. Misalkan gitu ya. Sehingga apa? Fakulu khairon, maka katakanlah yang baik, karena fa innal malaikata, karena malaikat itu yu'amminuna, mengaminkan, ala matakulun, atas apa yang kamu ucapkan. Jadi momen itu lagi momen yang sangat mustajab. Tapi mendoakan untuk kebaikan si mayit ataupun kebaikan keluarga yang ditinggalkan oleh si mayit. Terakhir, ma yasunnu indal ihtidor, hal-hal yang disunahkan ketika wafat.
Apa? Satu, ada 6 ya. Satu, talqin al-muhtadir. Apa? Mentalkinkan orang yang ketika wafat. Ditalkin, ya. Dengan cara mentalkinkan la ilaha illallah, menyebutkan la ilaha illallah. Dalilnya, lakinu tuntunlah mautakum kematian kalian la ilaha illallah dengan kalimat la ilaha illallah. Sehingga biasanya ada orang yang meninggal itu nanti ada yang mentalkin ucapan ini la ilaha illallah. Oke. Berikutnya langsung ke yang nomor 2. Tauji menghadapkan orang yang meninggal itu ilal kiblah, kepada kiblat, muttaji'an dalam keadaan berbaring, ala syakihil aiman, berbaring di arah sebelah kanan. Simpelnya, kalau misalkan kita melihat ada orang yang meninggal dibawa ke masjid untuk didoakan. Nah, arahnya seperti itu. Mana dalil terkait hal ini? Yaitu apa? Rasulullah di sini apa? Sa'alaan Barro. Rasulullah bertanya tentang Barro bin Ma'rur. Faqalu, kemudian sahabat menjawab, tuwufiya, beliau sudah meninggal wahai Rasulullah. Wa auso, dan mewasiatkan, bisulusi malihi, sepertiga hartanya, laka kepada engkau wahai Rasulullah. Wa ayyu wajihu lil kiblati, dihadapkan ke arah kiblat. Lima ihtudir, ketika wafat. Ketika wafat, tadi Ibnu Ma'rur ini dihadapkan ke arah kiblat. Itu dalil menunjukkan dari nomor 2. Oke, langsung saja. Kemudian nomor 3. Tagmidu ainihi. Apa? Menutup kedua matanya ida mata. Jika meninggal, ada orang yang meninggal. Awal meninggal, biasanya kan matanya terbuka. Maka apa? Ditutuplah oleh orang yang ada di sekitarnya. Untuk menghormati dari si mayit tersebut. Dalil mana terkait dengan ditutup mata? Inna ruha idza qabada, sesungguhnya ruh jika dicabut, taba'uhu al-basor, maka mata akan mengikuti. Artinya ruh dicabut, mata akan mengikuti tetap dalam keadaan terbuka. Sehingga apa? Sehingga haruslah ditutupkan oleh orang yang ada di sekitar si mayit tersebut. Itu untuk penghormatan terhadap beliau yang sudah meninggal. Yang keempat, tasjiyatuhu, menutup sekujur tubuhnya. Sianatan lahu, sebagai penjagaan bagi yang meninggal itu, anil inkishab, dari hal terbuka. Terbuka apa? Terbuka auratnya gitu kan. Sehingga apa? Untuk menghormati juga yang meninggal tersebut, ditutup mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Semuanya boleh dengan kain apapun. Intinya ditutup semuanya ketika awal meninggal. Sebelum dikafani, sebelum dimandikan, dan lain-lain. Mana dalil terkait hal ini? Bahwasanya apa? Fa'an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, apa itu? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ketika tufiya, ketika beliau meninggal, sujjiya, ditutup, kata Sayyidah Aisyah, biburdin, dengan kain, hibaroh, yang bercorak. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh nggak untuk menutup itu dengan menggunakan batik? Silahkan, kalau batiknya bisa menutupi sekujur tubuhnya yang meninggal. Itu ketika awal meninggal, bukan untuk dijadikan kain kafan, bukan. Taib, kemudian yang kelima, al-mubadarah bitajhiz. Segera persiapannya, atau apa? Menyegerakan persiapan. Mata tahaqqaqa mautihi, ketika diyakinkan kematiannya. Maka apa? Fayusra'u waliyu. Oke. Kemudian apa? Walinya itu menyegerakan bigoslihi, untuk memandikan, wadafnihi, kemudian menguburkan. Ada yang kelewat di sini ya. Artinya apa? Memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolati, kemudian mengkuburkan. Mohon maaf, mungkin catatan kelewat di sini. Apa itu dalil terkait hal ini? Di sini. Ini la aro Tolha, kata Nabi, aku tidak melihat saudara Tolha. Illa qad hadasa fihil maut,
ternyata ia sudah meninggal. Fa'adinuni bihi, maka kabarilah kematiannya tersebut. Nah, artinya apa? Kita umumnya di masyarakat biasanya nanti mendengar di masjid ada pemberitahuan terkait orang yang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, seperti itu. Jadi mengabari masyarakat yang lain atau yang terdekat bahwasanya si fulan itu sudah meninggal. Wa'ajilu, kemudian disegerakan. Disegerakan apa tadi? Pengurusannya. Fa innahu la yanbaghi, sesungguhnya tidaklah layak li jifati muslim, jasad, tidak layak jasad seorang muslim antuh basa, untuk ditahan, baina zohri ahlihi, oleh keluarganya. Artinya apa? Ditahan-tahan pengurusannya oleh keluarganya. Nanti aja. Itu tidak dibenarkan. Dalam hadis ini tidak dibenarkan seorang muslim atau keluarganya menahan keluarganya yang sudah meninggal persiapan-persiapannya. Misalkan persiapan dikafani, persiapan dimandikan, atau persiapan untuk dikuburkan. Tidak dibolehkan. Jadi harus segera. Kemudian bagaimana yang keenam? Qada udainihi, melunasi hutangnya. Jadi orang yang meninggal itu bagi keluarganya yang tahu kalau ya si mayit itu ada hutang, maka segerakan untuk melunasinya. Intinya dilunasi, walaupun misalkan tidak bisa segera, harus dicicil perlahan-lahan. Intinya dilunasi hutang sang mayit itu. Dalilnya, nafsul mayit, jiwa seorang mukmin itu mu'allaqatun, tergantung bidainihi, oleh hutangnya. Jadi mayit tersebut ketika ada hutang masih tergantung dia nanti di alam sana hatta yaqdu anhu, sampai hutangnya itu dilunasi. Sehingga bagi keluarganya atau kerabatnya yang tahu kalau si mayit atau yang meninggal itu masih memiliki hutang, maka bagaimana caranya untuk diselesaikan, dilunasi hutang-hutangnya. Syukron, itu saja yang mungkin bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami oleh semuanya. Dan persiapan dari PTS lagi-lagi Ustaz sampaikan dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga silakan untuk dilihat kembali materinya, atau kalau ada yang belum paham, ada yang mau ditanyakan, silakan japri ke nomor Ustadz seperti yang sebelum-sebelumnya. Sudah Ustadz sampaikan di video sebelumnya nomor yang bisa kalian japri untuk ke Ustadz. Barangkali ada, Ustadz saya belum paham yang ini, belum paham yang itu, atau barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin dilontarkan. Silakan Ustadz menunggu, barangkali ada yang ingin bertanya. Untuk hari ini insya Allah tidak ada tugas. Selamat belajar dan mudah-mudahan dimudahkan untuk nanti persiapan PTS-nya. Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.